Halo teman-teman semua. Jadi yang mau kita bahas kali ini dan kita diskusikan ya hari ini adalah tentang densitas atau density teman-teman dan juga berat jenis. Nah kedua bahasan itu saling berkaitan teman-teman antara density dengan berat jenis ya. Jadi kita mulai aja. Nah jadi densitas itu dapat didefinisikan sebagai massa per volume pengertiannya. Jadi misalnya kita punya masanya berapa itu dibagi dengan volumenya, itu hasilnya sama dengan densitasnya teman-teman ya. Misalnya kita mau cari densitas air nih. Densitas air itu dia masanya adalah 1 gram dalam 1 mili. Nah, berarti densitasnya adalah 1 gram per mili. Sampai sini paham teman-teman ya. Satuannya itu bisa gram per mili atau sama juga dengan 1 kilogram per liter teman-teman. Biasanya itu di rumusnya itu disebutnya D teman-teman ya, singkatan dari density atau densitas itu sama dengan mass per volume. Nah beda dengan yang namanya specific gravity atau berat jenis, itu sama dengan densitas suatu zat. Ini berat jenisnya teman-teman ya, berat jenis sama dengan densitas suatu zat per densitas air. Jadi misalnya densitas suatu zat itu nilainya adalah 2 gram per mili. Nanti kita bagi dengan densitas air, yaitu nilainya adalah 1 gram per mili ya kan. Jadi dia nilainya adalah 2. Jadi bedanya itu untuk yang density, walaupun nanti misalnya hasilnya sama teman-teman ya. Untuk yang densitas itu punya satuan itu gram per mili atau kilogram per liter. Kalau misalnya dia berat jenis itu tidak punya satuan teman-teman, seperti itu. Nah ini adalah beberapa densitas dari beberapa substansi atau zat. Itu biasanya hidrogen, ada karbon dioksida, ada air ya kan, air tadi densitas 1 ya. Terus ada etanol atau etil alkohol, itu densitasnya 0,789. Nah kalau misalnya dia lebih kecil daripada 1, otomatis dia bobotnya itu lebih ringan atau lebih rendah dibandingkan air teman-teman. Jadi nanti ketika dia dicampurkan dengan air, kalau dia tidak bercampur, dia itu berada di atas air seperti itu ya. Contohnya kalau minyak itu densitasnya itu kurang dari 1 teman-teman. Kurang dari 1. Jadi karena minyak itu antara air dengan minyak itu tidak saling bercampur, atau dalam bahasa kimianya itu punya asas like dissolve like seperti itu. Nanti ketika dia dicampurkan atau digabung, jadi minyak itu berada di atas air karena densitasnya itu lebih kecil atau berat jenisnya itu lebih kecil daripada air teman-teman ya. Itu contoh nyatanya. Nah ini ada soal 47,3 etil alkohol atau etanol ya. Etanol itu memiliki massa 37,32 gram. Nah berapakah densitas etil alkohol atau etanol tersebut? Tadi ingat rumusnya, densitas adalah mass per volume ya kan. Berarti densitas dari etanol itu adalah massa etanol per volume etanol. Masanya itu dinyatakan dalam apa? Dalam gram etanol ya kan. Kalau dalam gram ya, per mili etanol. Ya udah tinggal kita masukin aja. 37,32 gram dibagi dengan 47,3 gram. Itu hasilnya adalah 7,32 dibagi 47,3. Hasilnya adalah 0,789. Satuannya adalah gram per mili. Ini mili ya teman-teman ya. Salah nih. Mili itu. Ini soal yang pertama teman-teman. Nah yang kedua, jika dibutuhkan 116 gram etanol yang dibutuhkan pada suatu reaksi gitu, maka berapa volume yang digunakan? Dengan diketahui densitas etanol adalah 0,789 gram per mili. Ingat tadi rumusnya, balik lagi ya. Densitas adalah massa per volume. Kalau di sini berarti massa etanol
per volume etanol, ya kan? Berarti gram etanol per volume etanol. Nah, di sini densitasnya udah tahu nih teman-teman nih, 0,789 gram per mili, ya kan? Sama dengan gram etanol adalah 116 gram dibagi sama volume etanol. Nah, kita mau nyari yang ini, ya kan? Berarti volume etanol itu adalah densitas etanol, ya kan? Ini nih, mau kebalik-balik bukan densitasnya. Berarti gram etanol dibagi dengan densitas etanol, ya. Gram etanol adalah 116 gram dibagi, ini pindah teman-teman ya. Kalau yang masih bingung, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ya kan. Dibagi sama 0,789 gram per mili. Nah, berapa tuh hasilnya? 116 dibagi 0,789. Hasilnya adalah 147,022 mili ya. Nah, jadi kalau misalnya diubah ke dalam mili gitu, etanol digunakan itu jumlahnya segini teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan bobotnya itu atau masanya adalah 116 gram gitu. Nah, lanjut lagi ke soal nomor 3. Densitas merkuri adalah 13,59 gram per cm kubik. Maka berapakah densitasnya jika dinyatakan dalam LB per feet pangkat 3, teman-teman? Ketahui 1 LB itu sama dengan 453,6 gram. 1 inci sama dengan 2,54 cm, dan 1 feet atau 1 kaki ini ya adalah 12 inci atau 1 foot nih, nggak tahu deh. Nah, kita nyatakan dalam LB per feet. Jadi 13,59 gram itu kalau misalnya dalam 1 LB itu berarti kita bagi aja ya, dibagi sama dengan 453,6 gram. Terus kita kali 2,54 cm, itu 1 incinya sama dengan 2,54 cm kan. Jangan lupa dikali 3 teman-teman ya. Kita kali lagi dengan 1 foot itu sama dengan 12 inci. Berarti 12 dibagi dengan 1 feet ya, 12 inci. Angkat 3. Tinggal kita kali aja semuanya. 13,59 dibagi 453,6 dikali 2,54 pangkat 3 kan? Dikali lagi dengan 12 pangkat 3. Nah, itu hasilnya adalah 848,4 ya. Satuannya adalah LB per foot pangkat 3. Nah, seperti itu teman-teman. Cukup mudah, masih cukup mudah. Nah, ini soal berikutnya. Densitas garam adalah 2,16 gram per mili pada suhu 20 derajat Celcius. Berapakah nilai berat jenisnya jika diketahui densitas air adalah 1 gram per mili? Ingat, berat jenis itu pengertiannya adalah berat jenis zat atau substansi ya. Zat per berat jenis lah gitu kan. Densitas zat, per densitas air, ya kan. Nah, kalau diketahui densitas zatnya adalah 2,16 gram per mili dan densitas airnya adalah 1 gram per mili, berarti berat jenisnya tinggal dibagi aja ya. Ini coret, satu yang coret. Jadi hasilnya adalah 2,16 tanpa satuan teman-teman ya. Gitu. Nah, berikutnya, suatu aki mobil memiliki kandungan 40% asam sulfat dan 60% air, ya kan. Diketahui berat jenis asam sulfat adalah 1,31. Hitung massa asam sulfat jika dalam 100 mili air. Nah, ini sebenarnya kalau dia dalam mili
Berarti kan dia berat asam sulfatnya kalau misalnya 40% ya. 40% itu kan berarti asam sulfatnya itu 40 mili H2SO4 ya, atau asam sulfat dalam 100 mili air, teman-teman ya. Nah, kalau 40 mili itu berarti berapa gram tuh? Itu. Karena kan densitas itu sama dengan gram per mili ya kan. Densitas kita udah tahu, mili kita udah tahu. Jadi kita mau nyari gramnya adalah mili dikali dengan densitas ya kan. Berarti gram H2SO4 itu adalah mili H2SO4 dikali dengan densitas H2SO4. Milinya itu adalah 40 mili, kita kali dengan densitasnya adalah 1,31. Bukan densitas ya, berat jenis ya. Jadi sama dengan 40 kali 1,31. Ini sebenarnya tadi salah ya, teman-teman. Ini densitas ya. Tapi karena dia sama aja gitu, cuma beda nggak ada satuannya aja, jadi kita bisa langsung kaliin aja gitu. Berarti gramnya adalah 52,4 gram. Ini cara ngubahnya gitu teman-teman. Oke gitu ya teman-teman untuk pembahasan dan diskusi kita kali ini tentang densitas dan juga berat jenis. Semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih.